warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan perkuliahan kali ini kita akan fokus membahas dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu faktor manusianya sebagai pengguna, terus faktor komputer atau piranti yang akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, dan fokus untuk bagaimana kita merancang dan juga bagaimana komputer dan manusia ini dapat berinteraksi. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang standar perencanaan perkuliahan kita, terus ada kajian mata kuliah terus ada IMK, konsep IMK-nya, terus materi apa saja yang akan kita bahas untuk perkuliahan IMK kita selanjutnya. Terus ada contoh-contoh IMK, strategi antarmuka, pengembangan antarmuka, dan lain-lain. Nah, pada perkuliahan kita IMK kita kali ini kita akan lebih membahas yang lebih pengantar interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi lebih ke faktor-faktor sebagai penggunanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk pertama kita harus tahu apa sih itu IMK atau HCI. HCI ini adalah singkatan dari Humans Computer Interaction. Nah, jadi IMK itu adalah sebuah studi tentang manusia, teknologi komputer, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi. Nah, terus menentukan bagaimana membuat agar teknologi komputer dapat lebih berguna bagi manusia. Nah, jadi memang fokusnya kepada manusia itu sendiri ya, kepada komputer, dan nanti kita akan mencari tahu nih dan juga belajar bersama-sama bagaimana mereka saling berinteraksi gitu loh antara komputer dan manusia, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk definisi ACAIM 6C, nah di sini atau disebut dengan Association Computing Machinery atau disebut dengan ACAIM. Terus ada the Special Interest Group on Computer Human Interaction. Nah, mendefinisikan interaksi manusia adalah komputer. Nah, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Nah, jadi kalau kita lihat ya tahapan-tahapan perancangan atau pengembangan perangkat lunak selalu ada tahapan desain, terus ada implementasi, terus ada tahapan evaluasi. Memang ya tiga tahapan ini adalah tahapan utama dan tahapan penting dalam bagaimana kita merancang sebuah perangkat lunak seperti itu. Kita lanjut untuk definisi. Untuk definisi yaitu komunikasi dua arah pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana kita harus merancang atau merencanakan atau mendesain. Kemudian hasil desainnya itu kita implementasikan dan kemudian nanti ada evaluasinya. Baik itu evaluasi setelah diimplementasikan atau sebaliknya apakah software atau perangkat yang kita gunakan sudah sesuai enggak dengan kebutuhan pengguna atau belum gitu loh. Oke, kita lanjut untuk fokus IMK. Kemana ya fokus IMK ini? Pertama, perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai atau user interface. Nah, perancangan atau evaluasi antarmuka itu adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Nah, kalau kita lihat ya pada gambar, nah ini ada gambar manusia, antarmuka pemakai, dan sistem komputer. Itu bagaimana manusia dan sistem komputer itu saling berinteraksi. Maka gimana cara mereka saling berinteraksi? Maka ada antarmuka atau user interface digunakan gitu. Jadi harus ada bukan penghalang sih, yang membantu gitu antara manusia dan sistem komputernya gitu loh ya, disebut dengan antarmuka pemakai. Nah, jadi fokus IMK ini itu nanti ke manusia itu sendiri dan sistem
komputer dan juga antarmuka pemakai yang nantinya akan dirancang dan juga nanti akan diimplementasikan. Nah, supaya manusia dan sistem komputer ini lebih dapat berinteraksi dan dapat berkomunikasi seperti itu. Nah, antarmuka pemakai itu adalah bagaimana ya bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bidang ilmu yang berperan dalam IMK, jadi kalau kita lihat ya, IMK ini ada masuk kesimpulan ilmu yang berperan dalam proses interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ada teknik elektronika. Nah, teknik elektronika yang sudah kita ketahui itu adalah hardware ya, yang dibangun. Jadi hardware gitu loh. Elektronika itu adalah hardware-nya. Nah, untuk teknik komputer itu adalah software. Jadi software program atau program yang dibangun seperti itu. Nah, yang memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang suatu sistem HCI, jadi gabungan dari elektronika atau ilmu komputer. Jadi ilmu yang berperan itu lebih jadi dirancang dan bekerja sama menjadilah suatu sistem HCI seperti itu. Nah, psikologi memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengolahan kognitif, perancangan motorik pengguna seperti itu ya. Nah, kalau bidang ilmu yang berperan lainnya itu adalah kan psikologi tuh. Nah, ini psikologi ini yang berkaitan dengan bagaimana kita memahami sifat, terus ada kebiasaan atau terus ada pengolahan kognitif, itu berkaitan juga dengan keterampilan ya, motorik gitu ya. Nah, bagaimana kita mempelajari juga bahwa sifat dan kebiasaan orang-orang pengguna itu kan berbeda-beda. Nah, bidang psikologinya ini berperannya bagaimana, dan sistem akan dibangun untuk bagaimana oleh semua pengguna dan sifat yang kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi suatu sistem itu dibangun untuk pengguna sifat psikolognya yang berbeda-beda gitu loh, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ergonomik, yang ini nih lebih berbicara tentang kenyamanan atau hasil outputnya gitu loh, baiknya gitu loh. Jadi kalau misalnya manusia itu nyaman dengan dapat nyaman dengan lingkungan kerjanya gitu loh, misalnya posisi kedudukannya jadi lebih nyaman gitu loh, seperti itu gitu loh. Terus antropologi untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, bagaimana cara ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk bidang ilmu ini lanjutan yang selanjutnya yaitu ada logistik untuk melakukan dialog di pertemuan komunikasi yang memandai menggunakan bahasa khusus, bahasa grafis, bahasa menu, dan bahasa perintah. Jadi lebih ke ya memudahkan lah ya untuk bahasanya gitu lah. Jadi lebih khususnya untuk komunikasinya gitu loh. Jangan kalau misalnya di Indonesia jadi lebih ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Jadi lebih mudah dipahami seperti itu. Nah, terus sosiologi studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial, misalnya ada PHK gitu ya. Terus karena otomasi kantor. Oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan rekayasa sistem. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan tingkat tinggi itu membuat kualitas hidup pemakai lebih baik, memang penting untuk diingat. Nah, di sini kalau kita lihat dari layar ya, ini menentukan tujuan memang dirancang atau merekayasa sebuah sistem untuk menyenangkan pengguna. Jadi lebih dibuat untuk lebih menyenangkan pengguna yang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dia atau pekerjaannya gitu loh. Selanjutnya terus tujuannya itu adalah untuk membuat kualitas hidup pengguna itu lebih baik. Jadi itu perlu untuk diingat bahwa ujung tombak dari keberhasilan sebuah organisasi adalah pekerjaan yang sesuai dihasilkan itu ya itu baik. Nah, jadi untuk mencapai pekerjaan yang baik, maka pengguna juga harus diberikan kualitas sistem yang baik sehingga mereka nyaman dan menggunakan sistem tersebut, sehingga pekerjaan mereka akan lebih baik juga, seperti itu. Selanjutnya yaitu desainer ingin membuat sistem interaktif berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang berinteraksi luas dan sering ditiru.
Nah, untuk tujuan interaksi sistem ini lebih ke tujuannya tuh mendesainnya tuh buat lebih luas ya. Ya jadi lebih pinginnya berkualitas tinggi yang bisa dikagumi oleh orang-orang seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu bergerak lebih dalam dari sekedar gagasan. Nah, jadi tujuan rekayasa sistem ini malah lebih dari sekedar gagasan, ramah terhadap pengguna. Tujuan yang lainnya ialah bagaimana desain dibuat untuk dapat digunakan atau dapat diolah oleh orang lain. Jadi tidak menyulitkan orang dalam membuat suatu sistem ya. Jadi tidak menyulitkan pengguna lah jadinya gitu loh. Oke, selanjutnya sedangkan kalau kita lihat lebih fokus lagi ya, tujuan rekayasa sistem ini ada 4 nih. Yang pertama yaitu ada fungsionalitas yang semestinya, terus ada kehandalan, keterampilan, keamanan dan integritas data, terus ada standar integritas, konsistensi dan portabilitas, terus ada penjualan dan anggaran. Nah, untuk pertama fungsionalitas yang semestinya itu maksudnya ini berkaitan dengan sistem atau perangkat yang dibangun. Nah, ditentukan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan, apakah tugas umum ataukah tugas-tugas yang jarang yang sulit digunakan. Nah, kemudian fungsionalitas ini yang sesungguhnya itu kata kuncinya. Nah, adalah fungsionalitas yang lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap di sini adalah fungsional yang ditawarkan oleh software tentang perangkat tertentu, tidak kurang dan juga tidak lebih. Nah, kenapa? Ya karena kalau sistem yang ditawarkan itu kurang, maka yang akan ditinggalkan gimana ya? Kalau sistem yang ditawarkan itu kurang, maka sistem yang akan ditinggalkan jadi lebih tidak akan menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Jadi intinya tuh sistemnya tuh harus lengkap gitu loh. Jadi kalau misalnya kurang ya tidak menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang kedua yaitu kehandalan atau ketersediaan, keamanan dan integritas data. Nah, di sini kehandalan ini bermakna fungsi sebagai yang kita inginkan itu handal digunakan ya, seperti itu, handal digunakan. Terus kesediaan atau fasilitas ya, beliau itu bersedia ketika kita hendak menggunakan sistem yang ada. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah berkaitan dengan keamanan. Nah, keamanan di sini atau terlindungi dari akses yang tidak diinginkan. Nah, memang kalau kita lihat ya, tren saat ini juga semakin tinggi tingkat keamanan, maka susah sebenarnya digunakan ya. Contohnya misalnya untuk login ke user. Nah, login pengguna kita kan cuman ada menggunakan cuman tanggal lahir. Nah, maka itu kan justru keamanannya semakin tipis dan terlalu kecil. Nah, jadi dibuatlah mereka membuat itu sistem jadi gimana ya, sistemnya itu lebih dibuat jadi kalau sehingga sekarang ini banyak pengguna membuat sistem membuat keamanan itu lebih ada kombinasi huruf, terus ada angka besar kecil, terus ada karakter khusus, dan bahkan untuk masuk kita tuh harus dicek apakah kita robot atau tidak gitu loh. Dan banyak juga itu menggunakan captcha yang sudah tersedia. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu standarisasi, integritas, konsistensi dan portabilitas. Nah, di sini kemudian kaitannya dengan integritas data ini ya, tentu saja ada hubungannya dengan handal tersedia dan juga keamanan, di mana integritas data yang berkaitan dengan data yang akan disediakan ini terlindungi dari kerusakan dan juga data-data yang tersedia itu dapat dipercaya. Nah, seperti itu. Terus integritas yang tadi tuh ya, kayak yang ketiga itu integritas itu berkaitan dengan sistem yang dibuat.
memang terstandar, artinya keseragaman sifat antar muka pemakai dan aplikasi yang tersedia. Terus kalau kita lihat ya, contohnya itu ada Windows, terus ada produk-produk dari Word itu kan mempunyai antarmuka yang hampir sama ya, walaupun aplikasi yang berbeda seperti itu. Nah, terus ada software berkaitan, integritas itu berkaitan dengan keterpaduan antara aplikasi yang dibuat dan juga dengan software tools yang berkaitan dengan kompetensi keragaman, yaitu ya aplikasinya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu penjadwalan dan anggaran. Nah, untuk penjadwalan anggaran ini adalah berkaitan dengan perayaan proyek perangkat lunak. Maka tujuan rekayasa sistem itu adalah memastikan juga proyek ini selesai atau sesuai nggak dengan jadwal proyek lah ini gitu loh. Dan juga sesuai nggak dengan anggaran yang dirancang. Nah, kenapa ya? Karena kalau produk ini terhambat dan juga produk ini menggunakan anggaran yang mahal atau lebih besar, justru akan membuat produk tidak komparatif atau bahkan pengguna akan mencari alternatif lain gitu loh, yang lebih murah dan lebih bagus seperti itu. Walaupun punya kita bagus, tapi bagus dan mahal, jadi pengguna tuh lebih mencari yang bagus tapi punya harga yang standar seperti itu. Oke, untuk tujuan perancangan antar muka pemakai, yang pertama di situ ada penentuan sasaran masyarakat pemakai dan tugas-tugasnya sangat penting. Yang sini terus seperti apa ya pentingnya perancangan, sasaran masyarakat pemakai dan tugas-tugasnya, dan kemudian desain yang baik bagi komunitas yang satu bisa tidak sesuai bagi komunitas yang lain. Nah, kemudian desain yang baik itu bagi komunitas yang satu dengan komunitas lain itu bisa saja tidak sesuai, sehingga harus disesuaikan seperti itu. Yang ketiga, desain yang efektif bagi kesekumpulan tugas dapat tidak efisien bagi kumpulan lainnya. Nah, sehingga tujuan dari begitu juga ya dengan desain atau perancangan yang dibuat untuk tugas-tugas tertentu itu bisa saja tidak efisien untuk tugas-tugas yang lain. Nah, sehingga memang tujuan dari antarmuka untuk menyeimbangkan semuanya itu masyarakat memakai dengan tugas-tugas lain, desainnya sesuai dan juga tugas-tugas yang akan dikerjakan menggunakan aplikasi itu juga dapat disesuaikan dengan penggunanya seperti itu. Oke, selanjutnya 5 faktor manusia tertukar. Wah, di sini pertama ya itu ada waktu belajar. Nah, berapa lama orang bisa mempelajari cara relevan untuk melakukan suatu tugas. Nah, yang kedua yaitu kecepatan kinerja. Berapa lama suatu tugas dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu tingkat kesalahannya. Nah, berapa banyak kesalahan apa saja yang dibuat pemakai. Terus ada yang keempat yaitu daya ingat. Nah, daya ingat ini bagaimana kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Nah, yang kelima yaitu kepuasan subjektif. Nah, bagaimana kesukaan pemakai terhadap perbaikan aplikasi sistem itu. Nah, selanjutnya itu motivasi bagai faktor manusia dalam perancangan. Nah, untuk minat yang besar terhadap faktor manusia pada sistem interaktif muncul dari kesadaran betapa buruknya rancangan sistem yang ada pada sekarang ini. Nah, di sini ada 4 sumber utama kepribadian. Ini yang pertama itu ada sistem yang kritis bagi kehidupan, terus pemakaian industri dan komersial, terus aplikasi kantor, rumah dan hiburan, terus ada sistem eksplorasi kreatif dan kerjasama. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Di sini ada sistem yang kritis bagi kehidupan. Di sini contohnya kendali lalu lintas udara, reaktor nuklir, terus ada pembangkit listrik, terus ada biaya tinggi asalkan kehandalan dan keefektifnya itu tinggi. Nah, waktu pelatihan lama, terus dapat diterima asal kerja cepat dan bebas kesalahan, terus kepuasan subjektif tidak dipermasalahkan. Nah, karena pemakai bermotivasi tinggi, terus ingatan diperoleh dari seringnya pengguna dan latihan.
Terus pemakai industri dan komersial. Di sini contohnya itu perbankan, terus ada asuransi, terus ada pemasangan barang, terus ada manajemen persediaan, terus ada pemesanan hotel. Nah, di sini biaya rendah lebih disukai meskipun kehandalannya dikorbankan. Terus untuk kemudian belajar penting karena biaya belajar mahal, terus kepuasan subjektif tidak terlalu penting. Jadi tidak terlalu penting ya untuk kepuasannya. Terus ingatan diperoleh dari seringnya penggunaan. Terus kecepatan kinerja diutamakan tapi kelelahan operator ditoleransi. Terus kalau untuk aplikasi kantor dan rumah ramah untuk hiburan, contohnya di sini adalah pengolahan data, kata, terus ada video game, paket pendidikan, email. Nah, kalau untuk pembelajarannya kemudahan belajar, kesalahannya rendah, terus kepuasan subjektifnya diutamakan karena pemakaian tidak sinambung dan bersaing ketat. Nah, terus ada ingatan sangat mungkin salah karena itu petunjuk online itu penting. Nah, biaya rendah penting karena persaingannya seperti itu. Terus selanjutnya yaitu sistem eksplorasi kreatif dan kerjasama. Nah, untuk pertama sistem eksplorasi itu ada ensiklopedia, terus ada web, pengambilan kepuasan bisnis, terus ada sistem kreatif itu desain arsitekturnya, terus komposisi musik, terus ada motivasi eksplorasi pemakaian tinggi, terus perancangan sistem sulit. Perancangan harus membuat sistem transparan agar pemakai mudah terserap dalam bidang tugas-tugas seperti itu. Nah, di sini kita lanjut yaitu penampung keragaman manusia. Nah, untuk sistem ini juga harus dibuat ya kenapa ya kita lihat memang kemampuan latar belakang motivasi, kepribadian dan gaya kerja manusia ini memang berbeda-beda, saling memandang perancangan sistem interaksinya di mana kita harus mengetahui perbedaan fisiknya seperti itu. Terus kemampuan dan tempat kerja fisik tidak ada pemakaian rata-rata ya, dengan tanda kutip ya. Terus definisi tempat kerja biasanya membantu ataupun menghambat kinerja. Terus kemampuan kognitif dan virtualnya pemakaian dengan kecacatan. Nah, untuk ini tergantung ya dari kemampuan kognitifnya. Kalau misalnya untuk kognitif pengetahuan kita dapat juga bagaimana memandang sebuah tugas. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan kognitif dan perseptual pemakai dengan kecacatan. Nah, bagaimana nantinya berkaitan dengan kecacatan ini untuk atau berkebutuhan khusus ya. Jadi kita harus mampu untuk membuat sistem juga yang dapat digunakan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus dan atau berkebutuhan yang berbeda-beda. Jadi perancangannya itu misalnya untuk pemakaian yang orang cacat ini harus dipersiapkan dan dari awal bagaimana misalnya mohon maaf ya orang yang tidak bisa melihat. Jadi kita harus maka sistem ATM yang dirancang itu harus ada huruf boilernya, terus bisa atau pakai voice misalnya ya yang terbaru misalnya gitu ya. Nah, bagaimana dan semacamnya seperti itu. Nah, terus yaitu pemakaian yang sudah tua atau perbedaan pengaturan suara, warna, kecerahan, ukuran huruf dan lain-lain. Nah, atau juga dengan menampung keanekaragaman manusia ini dilihat dari faktor-faktor manusianya, yaitu pemakaian yang sudah tua atau perbedaan misalnya warna, kecerahan, ukuran huruf. Jadi bagaimana nantinya sebagai perancang komputer ini mampu menampung keanekaragaman manusia seperti yang disebutkan seperti itu. Jadi lebih tidak menyulitkan lah bagi orang-orang yang membutuhkan lah seperti itu gitu loh. Bukan hanya untuk orang-orang yang normal saja, tapi juga bisa dipakai orang yang
berkebutuhan seperti itu. Jadi tidak menyulitkan mereka juga seperti itu. Oke, kita lanjut tujuan profesi IMK. Nah, untuk tujuannya di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu mempengaruhi peneliti dan interaksi. Nah, di sini ini berkaitan dengan mengurangi ketakutan untuk menggunakan komputer. Nah, evaluasi atau perubahan yang dikit-dikit atau halus, spesifikasi dan implementasi interaksi, berkaitan juga dengan memanipulasi langsung, petunjuk online, dan juga eksplorasi dari informan. Yang kedua yaitu menyediakan alat-alat bantu, teknik-teknik, dan pengetahuan untuk implementer sistem. Nah, ini memang membutuhkan layak petunjuk-petunjuk atau dokumen petunjuk yang digunakan untuk memakai dengan sebagai sistem yang nantinya sudah dibuat, kemudian tidak ada petunjuk pemakainya, justru akan menyulitkan ya dari para pengguna akhir, kemudian harus menerima umpan baliknya seperti itu dari pemakai. Jadi harus ada umpan baliknya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran akan komputer kepada masyarakat awam. Jadi ini memang banyak ya pemula takut menggunakan komputer. Kenapa ya? Karena desain produk yang buruk gitu loh. Nah, kemudian perancangan yang baik ini membantu untuk mengatasi tersebut dengan menjelaskan kooperasi dan tidak mengancam ini dengan kata kutip yang bukan mengancam hal-hal yang buruk secara fisik, tetapi menggunakan seperti misalnya dengan desain yang buruk justru pekerjaan atau mengerjakan tugas-tugas tertentu justru semakin lambat ya, seperti itu. Jadi lebih mengajarkan masyarakat awam jadi tidak takut ya untuk menggunakan barang-barang elektronik, jadi alat yang kita rancang nanti seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa nanti kita diskusikan di kolom komentar ataupun bisa melalui grup WhatsApp. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saudara sekalian dan teman-teman. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di